berada di situasi tempat terbuka tersebut. Jadi saya harus benar-benar mengetahui, mengidentifikasi sejak awal saya saat itu berada di situasi yang mana. Jadi berarti mengambil selama ini bagaimana berarti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saat itu saya mengambil prinsip, saya memegang prinsip di mana di saat situasi tersebut saya melakukan, yaitu menggunakan tiga prinsip: melakukan demi kebaikan orang banyak atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir, yaitu end specific thinking. Yang kedua yaitu prinsip menjadi nilai yang pada prinsip berpikir dengan peraturan, karena di mana setiap lembaga itu pasti punya peraturan. Itu saya pegang prinsipnya, baik peraturan dari diri saya sendiri maupun peraturan yang diciptakan bersama. Yang ketiga yaitu berpegangan prinsip pada apa yang kita lakukan itu berharap orang lain juga akan melakukan seperti kita. Iya, ya. Baik, benarnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Purwati lakukan saat ini? Untuk langkah-langkah sendiri, saya yang pertama antara lain yaitu saya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi atau menyaring hubungan dengan dedikasi masing dan hubungan sosial. Yang kedua yaitu dalam langkah menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, terus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan saat pembahasan yang sedang dilaksanakan, terus pengujian benar atau salah. Kalau kita untuk situasi pengecekan di lapangan yang bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, terus ada pengujian menggunakan pasal 5 benar lawan benar. Setelah itu membuat keputusan untuk hasil akhir bersama. Berarti Purwati menggunakan sembilan ya, dari mulai identifikasi masalah sampai akhirnya merefleksi. Baik, untuk selanjutnya hal-hal apa saja selama ini Purwati ada efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di kita? Saya biasanya akan membuat forum untuk bermusyawarah. Kalau untuk di wali murid sendiri, biasanya kita akan menggunakan waktu saat kumpulan wali murid yang kelas. Kalau untuk guru sendiri kita akan intinya kita kembali ke musyawarah, karena bagaimanapun keputusan saya itu bukan hasil akhir dari saya, namun untuk hasil akhir Selanjutnya, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Malaysia? tantangan bagi saya yaitu karena saya sendiri secara pribadi punya prinsip yang mungkin dimana dalam prinsip pribadi saya di saat situasi tersebut saya harus meletakkan prinsip pribadi saya karena untuk teman-teman yang bersama, karena setiap orang kan punya tata cara etika tersendiri, tapi mungkin saat di lapangan bertemu dengan banyak orang kita harus meletakkan itu seperti itu. Baik, dan selanjutnya ini apakah berarti memiliki sebuah tata cara atau tujuan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah berarti langsung menyelesaikannya tepat atau memiliki sebuah tujuan untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang berarti jalankan? Untuk situasi tersebut sendiri, kita memang beda kasus, beda penanganan untuk memilih. Kadang saya mengambil keputusan saat saat itu juga mengambil keputusan di mana memang keadaannya sudah emergency dan membutuhkan waktu itu juga. Kadang saya mengambil keputusan dengan sesuai jadwal kalau memang bisa terjadwal seperti itu. Oke, berarti lihat kasus Situasi mungkin masing-masing. bisa tepat kalau Oke. emergensi atau Ya. bisa lain kali kalau Oke. Baik, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor
mengidentifikasi masalah melalui mengenai mengidentifikasi masalah itu mengenai nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah dulu, masalah apa yang ada itu yang harus saya selesaikan. Yang kedua, saya menentukan siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, saya melakukan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang keempat, saya melakukan pengajian dari fakta-fakta tersebut. Yang relevan tersebut baik benar atau salah. Saya melakukan itu. Jadi tidak serta-merta waktunya cepat ya Bu ya. Jadi bertahap seperti itu. Kemudian yang kelima, saya menjaring masalah tersebut. Benar atau salahnya saya jaring dulu, saya pilah-pilah seperti itu. Kemudian yang keenam, paradigma benar atau salahnya dari masalah tersebut, dari kasus tersebut. Jadi masalah itu masalah tentang individu atau kelompok, masalah keadilan atau rasa kasihan gitu ya. Ya seperti itu. Antara masalah kebenaran atau kebenaran atau kesetiaan, mungkin seperti itu. Yang berikutnya, yang ketujuh, saya melalui prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang mengacu hasil akhir, yaitu melalui tiga prinsip tadi yaitu tentang kebaikan, untuk kebaikan banyak orang, kemudian untuk
benar atau salahnya itu. Jadi kita itu ada paradigma benar atau salahnya itu Bu Mita. Kita kan masalah itu kan memang sangat vital sekali ya. Jadi kita juga sebagai individu tidak serta-merta memberikan keputusan menurut saya pribadi ya, sepihak menurut saya pribadi. Jadi saya tetap melakukan langkah-langkah seperti 9 langkah itu. Kemudian saya juga melakukan paradigma benar atau salah itu melalui masalah pribadi atau kelompok, terus masalah
pas kita